5 teknik menulis yang bisa membuat tulisanmu lebih menarik. Hai, selamat datang di Jadi Penulis Muda, channelnya calon penulis muda. Sesuai dengan judul, kita bakalan bahas teknik-teknik yang bisa membuat tulisan kita lebih baik, lebih menarik, lebih nyes gitu, lebih good gitu loh. So, sebelum itu pastikan kamu sudah subscribe, like, share, dan komen. Dan juga nyalakan notifikasinya supaya ketika aku update, kamu bisa langsung nonton videonya. Kalau sudah, cek visa. Teknik yang pertama adalah outlining atau menguraikan. Kita terbiasa untuk menuliskan sesuatu secara spontan. Kayak, oh gue dapet ide, langsung ditulis gitu. Sebenarnya itu bukan masalah, karena di dunia ini pun ada dua jenis penulis. Ada yang namanya plotter, ada penser. Kalau plotter itu bener-bener ngeplot dari awal, diuraikan. Ada juga yang tipe penser. Tipe penser ini kalau dapat ide langsung ditulis. Namun, ada beberapa tulisan yang menurut aku agak kurang cocok ketika kita langsung menuliskan ide itu. Contohnya ketika menulis novel. Karena nulis novel itu kan panjang ya, banyak hal yang harus disiapkan. Dari mulai karakternya, gaya bahasanya, plotnya, dan lain-lain. So, outlining ini bisa kita gunakan ketika ingin menulis novel. Jadi kita harus sudah menyusun semuanya dari awal, sehingga kita bahkan tahu plotnya itu kayak gimana, meskipun kita belum nulis sekalipun. Anggap aja outline ini peta. Kita kalau ke suatu tempat tanpa peta, mungkin bisa nyampe, tapi akan ada nyasarnya, akan buang-buang waktu, akan bikin kita capek, dan mungkin kita bisa tersesat gitu ya. Banyak sekali kemungkinan. Tapi kalau ada peta, meskipun kita belum tahu tempatnya sekalipun, kita punya catatan, kita bisa buka lagi petanya kalau lupa gitu. Dan waktu untuk mencapai garis finishnya itu tidak terlalu banyak. Karena kalaupun lupa, kita bisa buka lagi. Nah, kurang lebih begitulah gambarannya gitu. Antara pakai outline atau enggak, menurut aku outline itu bisa mempercepat gerak kita dalam menulis. Karena kita sudah tahu gambarannya. Kedua, unpopular things. Sebenarnya ini istilah yang aku ciptakan sendiri, teman-teman. Jadi kalau kita misalkan ingin ngirimin naskah ke penerbit atau mengikuti suatu lomba, kita kan sering dikasih tema tuh, tema yang available atau tema yang sesuai dengan kriteria juri. Misalkan nih, kita diharuskan menulis tentang budaya-budaya Garut. Of course, budaya Garut yang teratas itu adalah domba Garut atau dodol Garut. Di antara ratusan orang yang ikutan lomba atau yang ngirimin naskah ke penerbit, mungkin mereka akan memilih tema yang teratas. Bayangin kalau semuanya nulis tema teratas, saingan kita itu makin banyak. Kesempatan untuk bisa lolos itu sedikit banget. Nah, antisipasinya kita bisa memilih sesuatu yang nggak populer, yang nggak mungkin dipilih sama orang. Itu menurut aku bisa jadi salah satu hal yang menarik karena beda dari yang lain. Sesuatu yang beda justru akan menarik perhatian, entah perhatian penerbit atau perhatian juri di ajang lomba tersebut. Jadi menurut aku teknik ini bisa membuat tulisan kita beda sekaligus memiliki peluang lebih besar. So, teknik ini bisa kamu gunakan ketika mengikuti lomba atau mau ngirimin naskah ke suatu penerbit. Yang ketiga, teknik cilukba. Cilukba ini aku dapetin dari bukunya Ayu Utami yang berjudul Menulis dan Berpikir Kreatif, dan salah satu materi yang aku pakai sampai sekarang itu adalah materi cilukba ini. Kenapa aku pakai? Karena memang simple dan ternyata oh iya juga ya gitu, ngaruh ke tulisan aku. Permainan cilukba itu sederhana, kalian pasti tahu kan cilukba itu kayak cilukba untuk membuat anak-anak ketawa atau untuk membuat anak-anak kayak wah girang gitu dengan permainan-permainan tersebut. Nah, cilukba ini bisa digunakan di dalam naskah, terutama naskah novel gitu. Ci-nya misalkan pengenalan karakter, ya pokoknya yang di awal-awal dulu belum ada sesuatu. Hingga kemudian look itu kayak baru muncul masalah, sesuatu yang mengerikan. Baru itu kayak semacam masalah-masalah sudah ada, kemudian ada penyelesaiannya, ada sesuatu terungkap dan membuat pembaca terkejut atau bahkan bahagia dengan hasil akhirnya. Sederhana, tapi ini bisa membuat tulisan kita jauh lebih terstruktur sebenarnya. Karena ini juga bagian dari struktur pembuatan novel. Teknik yang keempat adalah plot twist. Gak semua orang bisa buat plot twist, termasuk aku. Di naskah-naskah aku hampir gak pernah aku bikin plot twist gitu, karena memang sesusah itu. Nah, ketika seorang penulis bisa bikin plot twist, mungkin itu bisa jadi nilai plus. Sederhananya, plot twist itu adalah plot yang dipelintir. Jadi penulis menyiapkan berbagai hal untuk mengecoh pembacanya. Contoh misalkan dalam novel-novel misteri, penulis menyiapkan tokoh A, tokoh B, tokoh C untuk dijadikan tersangka di mata pembaca. Oh, pelakunya si A kayaknya, oh pelakunya si B kayaknya, oh pelakunya si C. Ternyata menuju akhir pelakunya malah si D, si E, si F gitu loh. Namun, tentu saja pembuatan plot twist ini ada aturan. Kita nggak bisa ujuk-ujuk kayak, oh dari awal sudah dibangun si A pelakunya, tapi ternyata pas di akhir beda, dan itu pun nggak ada clue atau nggak ada semacam lanjaran. Ketimbang orang lain suka, justru orang malah benci dengan plot twist yang dipaksakan seperti itu.
Plot twist yang baik justru ketika semuanya dibangun dari awal gitu loh. Penulis menyiapkan teka-teki, penulis menyiapkan petunjuk-petunjuk kecil yang mungkin pembaca nggak sadar, tapi ketika di akhir pembaca akan sadar. Kayak, oh pantesan si A yang lakuin ini. Ini tadi di bab sekian dituliskan ini gitu. Jadi ada sesuatu yang mendukung plot twistnya gitu. Kemudian penting juga untuk menjelaskan detailnya. Kenapa malah si E yang jadi pelakunya, itu tuh harus jelas, harus masuk akal juga. Jangan sampai karena kita pengen bikin pembaca kaget, ya udah sampai sana gitu. Seharusnya kan kita menjelaskan lagi kenapa bisa si E yang ngelakuin gitu. Dan penjelasan itu tuh harus bisa diterima oleh akal kita sebagai manusia. Yang kelima, teknik show don't tell. Siapa sih yang nggak tahu teknik show don't tell? Teknik ini tuh udah sering banget diucapkan atau dijelaskan atau bahkan diterangkan oleh para penulis senior gitu kan, bahwa show don't tell itu penting banget untuk membuat naskah kita lebih ngena secara feel gitu, secara rasa gitu. Sederhananya, show itu menggambarkan atau menunjukkan gitu loh. Tell itu menyatakan atau hanya memberitahu. Contoh misalkan ada orang nangis, dia sedang menangis, itu kan memberitahu, itu tell aja. Tapi kalau show, itu tuh sebagai penulisnya kita berusaha menggambarkan banyak hal. Kayak gesturnya kayak gimana, mimik wajahnya kayak gimana, itu digambarkan, ditunjukkan kepada pembaca, sehingga pembaca bisa merasakan tangisan itu, meskipun kita hanya baca. Ketika membaca novel, pasti kamu sering dengar wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. Mungkin si penulis itu nggak selalu bilang dia sedang menangis, tapi ketika menuliskan gambaran-gambaran itu, kita sebagai pembaca udah tahu bahwa akan ada tangisan di sana, dan kita bisa membayangkan secara langsung gimana si tokoh menangis gitu. Tentu teknik ini penting banget menurut aku, karena itu tadi ya, tadi aku udah pernah bilang bahwa dengan teknik ini rasanya itu akan lebih sampai karena pembaca diajak untuk membayangkan. Gak hanya tahu, tapi pembaca benar-benar mengerti gitu loh, karena memang digambarkan secara lebih detail. Lantas apakah semuanya harus menggunakan show dibanding tell? Enggak juga. Penggunaan show don't tell juga harus tetap sesuai porsi ya, sesuai kebutuhan gitu. Jangan semuanya pakai show, karena di situasi tertentu kita juga perlu menggunakan tell. Misalkan untuk mempercepat alur, kita kan nggak selalu menggambarkan secara detail. Ada masanya kita memberitahu aja gitu. Baru di situasi tertentu yang menurut kita perlu ditambah, itu bisa pakai show. Nah teman-teman, itulah 5 teknik yang bisa membuat tulisan kita lebih baik, lebih enak, atau lebih menarik bagi pembaca. Menurut aku teknik-teknik ini bisa banget digunakan di novel kita, sehingga novel kita bisa menarik perhatian pembaca. Nah teman-teman, sebelum mengakhiri video ini, aku mau ngasih info kalau aku punya kelas menulis novel. Jadi buat kamu yang pengen belajar dari nol nih, kamu bisa gabung di kelas ini karena aku menjelaskan materi dari A sampai Z dalam bentuk video. Ada 40 video yang bisa kamu akses. Selain itu, kamu juga bisa bergabung di grup Telegram yang di sananya ada sharing bareng dengan penulis lain, dengan aku juga. Bahkan ada sesi bedah naskah. Jadi peserta itu bener-bener tahu kekurangannya di mana dan apa yang harus ditingkatkan. So, buat kamu yang ngerasa pengen belajar bareng aku, langsung aja klik link di description box untuk daftar kelasnya. Teman-teman, itu saja yang bisa aku sampaikan dan sampai jumpa di video selanjutnya.